Baik, selamat sore. Saya Chef Danang dari Surabaya Sweet. Ya. Sore ini akan ngasih tip untuk bikin rawon. Nah, rawon ini tidak bisa ditinggalkan karena ini makanan khas Jawa Timur, Surabaya. Rawon sendiri macam-macam, ya. Itu ada rawon iga, rawon daging, dan rawon sebagainya. Ya, tapi yang kita bikin ini rawon yang seperti biasa disajikan di Surabaya. Dari rawon sendiri juga ada beberapa macam, ya. Satu rawon yang kental, satu yang agak encer, jadi agak bening. Tapi khas Surabaya adalah rawon yang begitu kental, ya, dan taste-nya begitu strong di sini. Ya, bahan dasarnya rawon, ya, tentu saja dari hitamnya itu dari keluak. Bumbu dasar, bawang putih, bawang merah, cabai merah, kemiri, jahe, ya, lengkuas sama kunyit. Ini bahan utamanya. Nanti jangan lupa pakai serai sama daun jeruk. Perbandingannya untuk rawon, ya, itu satu porsi daging kurang lebih sekitar 120, ya, gitu, karena kalau di Indonesia rawon itu sebagai main course bukan sebagai sup, ya, makanya untuk proteinnya saya kasih 120, ya. Untuk bumbunya kurang lebih nanti totalnya adalah sekitar 80, ya. Ini terdiri bawang putih, bawang merah sama kemiri sama bumbu yang lainnya, ya. Kunci untuk kita bikin rawon, ya, itu adalah pemilihan kluweknya, ya. Pemilihan kluwek, kenapa ini kita anggap perlu karena kita tidak tahu dalamnya, ya. Ini kluwek ini baru enggak, kita dari pasar tidak tahu. Tapi yang jelas kita harus tahu ciri-cirinya. Karena ini keras, kita butuh alat bantu untuk memecahkannya. Ini coba kita buka. Nah, keadaan rawon ini masih segar atau enggak nih, ya. Kita bisa cek, ya. Kalau masih segar, ya, kita gunakan. Nah, tapi kalau sudah kering, ya, terus apalagi berjamur, ya, itu jangan, ya. Itu untuk pemilihan kluwek. Ini bahan dasar, ya. Kenapa rawon warnanya hitam, ya, dari kluweknya itu, ya. Ini harus benar-benar kita pilih, ya, yang masih bagus dan segar. Nah, keadaan masih seger gini, ini yang kualitas bagus, ya. Jadi kalau terlalu lama juga itu akan mempengaruhi rasa dari rawon itu sendiri. Kalau kering juga harus kita sisihkan, ya. Rasanya masih bagus, bisa kita gunakan, ya. Tapi kalau udah rasa pahit, ya, itu harus dihindari. Makanya harus diicipi. Kluwek itu dalam keadaan terbuka jangan dipakai. Oke, daging kita siapkan, bumbu, ya, kita haluskan. Ya, nanti kita campur dari satu, lalu kita blender. Hindari, ya, bahan-bahan yang masih unggul atau masih besar, ya, untuk membantu proses pada waktu kita mau menghaluskan atau memblender, supaya alat untuk blender ini tidak terlalu berat, ya, sehingga bisa kita memaintain atau merawat, ya, dengan baik. Oke, setelah kita potong-potong, kita siapkan blender. Nah, kita masukkan sama kluweknya. Jangan lupa, pada waktu kita blender kita cukup menggunakan minyak aja, ya. Nanti waktu menumis kita tidak usah menggunakan minyak lagi. Itu untuk membantu supaya tidak terlalu berat pada waktu kita menggunakan mesin itu sendiri. Blendernya sampai halus, ya. Kita kasih bumbu tambahannya, ya. Di sini garam, ya. Terus ada jinten sama ketumbar yang bubuk, ya. Jinten sama ketumbar bubuk bisa kita masukkan bersama ini setelah item tadi
bumbu-bumbu sudah halus. Ya, kita masukkan. Untuk garam nanti pada waktu kita sudah mulai proses. Ya, kita menumis ini. Kita panaskan ya untuk mboknya, terus serai supaya nanti keluar aromanya. Ya. Nah, bumbu yang sudah kita blender ya sudah halus ya. Kita tumis karena ini tadi sudah pakai minyak ya. Kita tidak usah pakai minyak. Begitu sudah panas, kita bisa langsung masukkan. Oke. Kita tumis bumbu rawon ini sampai ya, benar-benar matang, aromanya nanti keluar semua. Kita masukkan serai, daun jeruk. Kita tunggu aromanya sampai wangi. Ya. Begitu aromanya sudah wangi, ya, kita masukkan daging. Ya, kita masukkan daging. Nah, baunya sudah mulai harum, ya. Terus bumbu dari rawon itu juga sudah mulai agak asat. Ya, daging sudah kita masukkan. Nah, baru kita tambah air. Sudah kita tambahkan air, ya. Itu nanti kita tunggu sampai dagingnya itu empuk. Ya, dagingnya empuk ya. Untuk berapa lamanya tergantung dari berapa banyak masaknya. Saya biasanya ya kalau sudah ditumis bumbu sudah masuk ya, saya ganti dengan menggunakan pan ini, tujuannya dia lebih banyak menyimpan panas. Saya pindahkan ke pan yang sini. Prosesnya ya kita simmering. Jadi tidak perlu dengan api besar ya, karena pan ini sendiri juga sudah menyimpan panas. Aroma sudah terasa sedap, kita bumbuin ya. Dagingnya juga sudah empuk ya, sudah siap dihidangkan ya. Nah, rawon Surabaya Sweet ya, yang pekat ya, asli Surabaya rek ya. Sangat luar biasa jumlahnya ya. Porsinya juga cukup kalau sebagai main course ya, sebagai makan utama ya. Ya, jangan lupa kita taburi sama daun tambang, ya, sama bawang goreng. Nah, baik. Inilah ya rawon ya yang aroma dan rasanya sangat sedap dan lezat. Jangan lupa tips saya tadi, ada pemilihan keluak yang benar itu harus diingat-ingat ya. Jangan sampai kering, jangan berlubang pada waktu memilih keluak, jangan berjamur, jangan harus warnanya hitam yang fresh, karena bumbu dasar itu adalah keluak untuk bikin rawon. Oke, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.